apakah kita tetap kekeh mempertahankan bacaan kita, kemudian kita ketinggalan dengan imam, ataupun kita ngikut imam. Ya. Tadi rupa-rupanya sudah meningkatkan grade lagi, tidak hanya kebutuhan Tidak ya. hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam acara Buku Saku, yaitu sebuah program yang praktis, yang simpel dan mudah diterapkan dimanapun berada. Bersama saya, Ustadz Utbah Kamaluddin. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Pak Kris sehat ya? Alhamdulillah. Sedikit batuk mungkin, nanti mohon maaf suaranya. Oh, agak serak-serak. Iya, gimana gitu ya? Gimana? Serak-serak basah ya. Serak-serak gemeske gitu Iya. Ya. Ya, masih di Tropical Garden Resto, yang sebuah resto yang berada di Kota Temanggung dengan suasana tropis. Ya, Ustadz, kita masih dalam pokok bahasan sholat nih, Ustadz. Ya. Ya, ini tanpa mengesampingkan pentingnya hukum sholat atau rukun sholat atau tata tertib dalam sholat. Ini kita mau membahas tentang hal-hal yang sifatnya itu hal-hal yang keseharian sering terjadi, gitu, Ustadz ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman penonton dimanapun berada, kalau melakukan rukun sholat atau tata tertib dalam sholat itu mungkin sudah terbiasa lah gitu ya, Ustadz ya. Nah, ini kita sedikit bicara atau berbincang tentang hal-hal yang sifatnya itu keseharian sering muncul ketika kita menjalankan sholat. Kalau ini mungkin nanti bisa dilengkapi, Ustadz. Ini saya membuat sebuah urutan pertanyaan, tapi mungkin tidak saya tanyakan semua di episode ini gitu ya. Nanti mungkin di episode-episode mendatang. Tapi kalau urutannya nanti agak lompat-lompat ya mohon dimaafkan gitu. Ini ya, Ustadz, kita dalam menjalankan sholat itu kan ada hukumnya, ada wajib dan sunnah ya gitu ya, Ustadz. Terus keutamaannya adalah, yang lebih utama dalam sholat itu, sholat wajib terutama adalah berjamaah ya gitu ya. Nah, di dalam kita melaksanakan sholat berjamaah itu kadang imam itu mungkin bacaannya terlalu cepat gitu ya, Ustadz ya. Nah, saya sebagai posisi sebagai makmum itu sebaiknya saya menyelesaikan bacaan saya, terus tapi akhirnya jadi ketinggalan efeknya dengan imam. Atau ya udah pokoknya imam ganti gerakan, makmum ganti gerakan gitu walaupun bacanya belum selesai. Ya, monggo, Ustadz. Pertanyaan pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Di satu sisi, kalau kita melihat rukun itu kan memang harus ada tumakninah, tenang dalam sholat. Sementara yang tadi Pak Kris tanyakan itu kan seakan-akan bertolak belakang dengan rukun yang disampaikan, tumakninah. Bagaimana mungkin kita akan tumakninah sedangkan bacaannya itu cepat? Kita tidak bisa mengikuti. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap kekeh mempertahankan bacaan kita, kemudian kita ketinggalan dengan imam, ataupun kita ngikut imam? Ya. Yang kami tahu, perintah menjadi imam dalam sholat itu mutlak. Jadi apa yang dilakukan imam ya kita ikuti. Dalam sebuah hadis dikatakan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Jadi imam itu dijadikan itu untuk diikuti. Fa idza kabbaral imam fakabbaru. Ketika imam itu takbir ya kamu takbir. Fa idza sajada fasajatu. Ketika dia itu sujud atau rukuk maka kamu ikut. Nah, dari kalimat ini yang biasa saya lakukan, mungkin pendapat saya dengan yang lain mungkin agak berbeda ya. Tapi kalau yang saya lakukan itu akhirnya saya mengikuti imam meskipun bacaan kita belum selesai.
Maka kan memang seorang imam dibutuhkan imam yang memang capable dalam segala aspek, gitu. Tidak hanya usia, namun juga kualitas bacaan, bahkan mungkin keimanan itu juga menentukan, sehingga dia bisa menilai, melihat. Ibarat mobil itu dia bisa tahu penumpang yang saya bawa itu kapasitasnya seperti apa, apakah anak-anak, apakah orang tua, apakah muda, gitu. Jadi bagunya kalau saya ya mengikuti imam. Bagaimanapun imam itu bergerak atau melakukan sesuatu ya kita ikut. Termasuk Al-Fatihah saat berdiri? Itu ada dua pendapat. Kalau di kalangan madhab Asy-Syafi'i itu memang membaca Fatihahnya setelah Fatihah imam. Jadi imam baca Al-Fatihah, kemudian dijeda sedikit, ya. Kemudian beliau baru melanjutkan surat. Nah, di saat imam itu membaca surat, kita membaca Fatihah. Ya. Karena beliau beranggapan bahwa rukun sholat itu diantaranya adalah membaca Fatihah. Ya. Kalau tidak membaca Fatihah, maka sholatnya batal. Maksud saya kalau sholat Isya gitu ya, 4 rakaat kan 2 rakaat yang 3 ke 4 kan sudah tidak dilafalkan, tidak dibunyikan. Berarti kan misalnya imam sudah harus sujud, sementara kita Al-Fatihah sudah ruku, maaf. Sementara kita Al-Fatihahnya belum selesai gitu. Maka itu gimana itu? Mengikuti imam. Tetap. Jadi tetap kita berhentikan. Kita berhentikan. Kita sudah berusaha untuk ritmenya agak cepat sebetulnya, tapi tetap kalah kita. Ya sudah ngikuti imam. Oh. Bagaimanapun beliau tetap mutlak. Ya, apapun komandonya ya kita ikuti. Gitu. Itu sering terjadi saat Ramadan biasanya, Ustaz. Salat Betul. tarawih, terutama. Betul. Ya. Itu wah kebut-kebutan. Kita yang nggak terbiasa, ya mungkin keteteran ya. Betul. Yang terbiasa cepat ikut yang lambat juga kaget. Yang terbiasa lambat mengikuti yang cepat juga kaget. Itu. Maka tinggal kita menyesuaikan, kita tempatnya di mana ya sudah ngikuti aja. Ngikuti aja ya. Iya, ngikuti saja. Okay. Tropical Garden Resto menyajikan banyak pilihan menu oriental maupun western. Beralamat di Jalan Tegal Temu, Manding, Temanggung, Tropical Garden Resto menawarkan makanan dan minuman yang menggugah selera dengan suara gemericik air dan nuansa alam iklim tropis. Tropical Garden Resto juga menyediakan tempat untuk acara rapat, pertemuan, ataupun seminar dengan pilihan menu prasmanan. Tropical Garden, Plant, Food, Lifestyle. Ini Ustaz, terkait masih sama sholat jamaah. Jadi ketika kita masbuk ya, Ustaz, itu kita langsung mengikuti gerakan imam ya saat itu. Nah, tapi ini berbeda fenomena yang terjadi ya. Misalnya memang menyengaja untuk nanti mendekati ruku aja baru takbir, baru takbiratul ihram. Itu gimana, Ustaz? Padahal punya kelonggaran waktu sebenarnya mengikuti dari awal tuh bisa. Itu gimana? Secara fikih ya nggak masalah, gitu. Tapi secara etika jadi masalah, ya kan? Dinilai dari satu sisi ya nggak masalah, boleh. Tapi ketika kita melakukan keterlambatan itu atas dasar kesengajaan, kan menurut etika kita jadi kurang baik. Kita misalnya datang bertamu, kita janjian jam berapa, datangnya jam berapa, telat, tapi sengaja sama nggak sengaja kan otomatis penilaian si tuan rumah tetap beda. Itu ya secara hukum ya nggak masalah. Tetapi ketika dibenturkan dengan etika berarti ya termasuk masalah karena dia tidak punya etika, gitu. Maka dalam sholat itu menjadi sesuatu yang sangat amat penting. Sebetulnya dalam fikih memang diberikan kelonggaran. Ya, ada waktu yang memang afdhaliyah kita melakukan, ada waktu di mana kita dikasih kelonggaran waktu, ada memang waktu di mana kita harus melakukan, karena kalau nggak melakukan kita sudah dosa dan ya sudah masuk waktu tahrim itu. Maka tinggal kita sebetulnya. Itu satu. Yang kedua, bila dikaitkan dengan etika yang menjadi tidak etis, karena kita akan sholat itu kan menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup yang memang secara rububiyah memberikan kita semuanya. Kita ingin menghadap kepada seseorang yang memberi kita sesuatu yang kita merasa lebih, bahkan orang itu bos lah. Itu aja kita supaya bukan main. Ini kadang kita menghadap Allah itu melupakan itu.
Maka dalam sholat itu kan memang kita dituntut untuk bagaimana menghadirkan khusyuk dalam sholat. Meskipun tidak mudah, tapi bisa diusahakan. Salah satunya ketika begitu menghadap Allah atau sholat, maka hadirkan yang pertama ya kita ini hamba yang hina, hamba yang tidak bisa apa-apa, tanpanya nggak bisa apa-apa, nggak terjadi apa-apa, dan lain-lain. Sehingga sholat itu menjadi tadi kemarin disampaikan kebutuhan. Kalau tadi yang disampaikan kan mungkin mindset dia tentang sholat tidak sebagaimana orang yang butuh sholat. Nah, sementing gugur kewajiban itu. Jadi secara etika menurut saya bermasalah tuh. Bermasalah. Meskipun secara fikih ya monggo-monggo nggak masalah nek secara fikih, tapi secara etika ya dia bermasalah. Oke. Padahal kalau di dalam sebagaimana hakikat sholat itu kan kita merendahkan ego kita untuk bersujud di depan Allah, tapi dengan cara-cara yang tidak beretika. Itu ya kurang pasnya di situ ya. Ini gini Ustaz, kalau di dalam sholat itu pernah saya dengar kan tidak boleh melakukan gerak-gerakan yang di luar gerakan sholat gitu. Nah, tapi ada batasan tertentu yang mungkin karena gatel misalnya, karena apa segala macam. Tapi kalau ada yang sengaja gitu, sudah takbir, garuk-garuk, mitasi jerawat, tapi sudah gitu terus cedik bersihin kuku gitu. Itu gimana lagi itu kalau gitu? Kalau berbicara tentang itu kan masuk nanti ke pembatal sholat ya. Termasuk yang kami tahu itu salah satu pembatal sholat itu adalah banyaknya gerakan. Maka kalau di kalangan Syafi'iyah, gerakan itu dibatasi 3 kali. Selama sholat itu ya? Bukan selama rakaat ya? Kalau misalnya 3 kali itu bagi dia tidak cukup, berarti lebih dari itu ya sholatnya menjadi batal. Tuh. Namun pada satu sisi yang lain itu ada yang mengatakan ketika menggaruknya itu tangannya itu bagian-bagian tubuh yang kecil, misalnya bukan tangan ya, tangan ini kan bagian tubuh yang besar. Artinya kalau bagian tubuh yang besar itu kan pergerakannya banyak, tapi kalau yang bergerak itu bagian tubuh yang kecil, misalnya jari gitu. Nah itu kita takbir kemudian ngukurnya pakai jari, bukan gini. Nah itu maka dia ada yang mengatakan tidak masalah. Gitu, tidak masalah. Tapi kalau gerakannya itu gerakan anggota tubuh yang besar, ngukurnya bukan hanya pakai jari, tapi sudah pakai tangan tuh, dari sana ke sini, dari sini ke sini, ya, itu maka menjadi batal sholatnya. Nah, kecuali memang sesuatu yang sangat amat dibutuhkan, meskipun itu pakai gerakan yang di luar batas, mungkin kita mengatakan itu batal, tapi kalau sangat dibutuhkan nggak masalah. Contoh misalnya pas sholat terus ada kalajengking di situ, kita nggak mungkin ini tidak pindah dari tempat itu. Geser ya. Nah, maka kita tetap bergeser untuk membunuh kalajengking itu yang sekiranya akan membahayakan kita. Membunuh ya, sampai iya, membunuh sampai boleh. Membunuh. Tidak hanya kita yang pindah ya. Gitu. Nyamuk segala macam itu ya boleh itu. Boleh. Nganging-nganging terus plek gitu. Ya boleh, gitu. Tapi kan itu ketika kita berbicara boleh dan tidak. Tapi kalau berbicara manfaat dan tidak, ya mestinya tidak dilakukan. Karena ketika misalnya hatta sekalipun nyamuk ya, tapi kalau barang itu kecil tapi sering dilakukan, otomatis kan satu yang mengganggu tumakninah kita, kekhusyuan kita juga akan buyar, akan berubah gitu. Maka ya lebih baik tidak dilakukan. Gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan gerakan sholat itu membatalkan atau tidak? Kalau pergerakannya itu sampai pergerakan yang banyak dan ya menimbulkan kekacauan, kerusuhan, ketidaktenangan dalam sholat ya menjadi batal. Tapi kalau pergerakan itu pergerakan yang dibutuhkan, apalagi sifatnya darurat ya tidak masalah. Maka dalam Syafi'i, kalau misalnya memang dibutuhkan ya wis lah 3 kali lah maksimal, jangan lebih dari itu, karena lebih dari itu tuh sudah ibaratnya bukan sudah bukan sedang sholat, tapi kan mungkin niat sholatnya itu sudah kurang ya, itu ora tenanang gitu loh, bahasa kita itu ora tenanang. Kalau tenanang kan ya tetap bagaimanapun ditahan. Iya. Maka dikasih batas 3 kali. Iya. Kadang kalau habis wudhu itu kok masuk air gitu kan, diginiin, dibersihin gitu. Nggak masalah.
Itu. Kalau misalnya terus kaitannya dengan tadi memencet jerawat, itu ya. apalagi jerawat. Kalau sesuatu itu sesuatu yang kecil dan sulit untuk dihindari, maka boleh dilakukan. Misalnya pas sholat ya, banyak jerawatnya terus dilalah nanahnya pada keluar semua itu. Kalau nggak dilap gimana, ya dilap saja nggak masalah, karena itu bagian dari darurat yang harus segera dihilangkan. Gitu. Itu nggak masalah teknis sih. Tapi kalau kembali kepada tadi kita itu menghadap kepada siapa itu jadi mesti nggak banyak gerakan. Maka nyambung sekalian ya, nyambung ingat nih. Ada satu ulama kalau tidak salah itu namanya Hatim Al-A'sam. Beliau itu terbiasa ketika begitu mau sholat, yang dilakukan pertama kali nggak langsung takbir. Tapi beliau merubah mindset beliau bahwa ketika saya sholat maka saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha segala-galanya. Kita makan dari Allah, kita minum dikasih Allah, kita hidup dikasih Allah, ya. Kemudian setelah begitu beliau menghambakan, atau beliau menganggap bahwa diri ini hina. Itu posisi pertama mau sholat itu. Jadi kalau langsung, apalagi terlambat, lari, tergopoh-gopoh, langsung sholat, gimana mau khusyuk, gitu. Tapi begitu beliau itu sebelum takbir itu langsung merenung sejenak, menganggap bahwa diri ini hina, sedang sowan kepada zat yang maha mulia, maha sempurna. Jadi beliau bisa diibaratkan beliau sholat, kemudian membayangkan di depannya itu Allah, di hadapannya itu Allah, di samping kanannya itu surga, di samping kirinya itu neraka, di belakangnya itu malaikat Israel yang siap menjemput nyawanya. Kemudian beliau juga membayangkan di depannya itu adalah bentangan sirat, yang kita tahu dalam cerita itu tajamnya lebih melebihi pedang kan, tipisnya melebihi rambut yang dibelah 7. Jadi kalau itu sudah siap, baru belum melakukan takbir Allahu Akbar, gimana nggak tenang sholatnya. Maka para sahabat dulu ketika ada salah seorang yang jangankan kena nyamuk Pak Kris, itu beliau kena sakit, dokter beliau kena sakit. Kemudian tanya kepada rekannya, ini kira-kira kapan harus ngamputasi kaki saya yang pas waktunya menurut kalian? Nah, teman-teman tuh tahu kalau beliau itu memang ahli sholat. Maka Pak dokter lakukan ketika sholat. Begitu beliau sholat, kemudian kaki itu diamputasi, nggak terasa. Jangankan nyamuk, diamputasi saja tidak terasa. Karena awal yang baik gitu loh. Tapi kalau awalnya itu sudah tidak runut, tergopoh-gopoh, gimana mau tenang? Maka kata orang, sholat itu ya jadikan sebagai puncak healing kita. Bukan hanya sekedar penting gerakan. Nek menggugurkan kewajiban, oke lah, siap. Tapi kita nggak jadi makna, makan aja ada maknanya, apalagi sholat, gitu loh. Jadi kita otomatis sudah menghadap gitu, kanan kiri surga neraka, belakang Israel, ya. Kemudian di depannya itu titian sirat, ya. Secara logika nggak mungkin lah kita main-main, kita guyon apalagi terus senda gurau kan nggak mungkin. Wis bayangkan itu aja udah ngenes loh. Maka ada yang sampai ketika takbir itu langsung tersungkur. Bayangkannya udah luar biasa. Itu beliau sudah melakukan itu selama 30 tahun. Maka memang kita tidak hanya sekedar sholat, tapi bagaimana mengetahui makna sholat yang sesungguhnya itu seperti apa, sehingga kita ya betul-betul butuh. Maka jangankan nyamuk, jadi kita ya biasalah, ya wis ditahan. Itu amputasi aja bisa teratasi. Ada yang sebagian itu kena panah sama tombak, itu mencabutnya ya ketika waktu sholat, karena ketika sholat nggak terasa, saking nikmatnya, saking menikmatinya, saking tenangnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbius dalam sholat. Menjadi buku nanti itu. Jangan ngide dulu ya. Itu berarti memang betapa besarnya ya makna sholat tadi menjadi kebutuhan kita. Kita. Tidak lagi hanya menggugurkan kewajiban, atau ya kalau secara kebutuhan itu kan sudah di atasnya wajib ya kalau bagi kita. Betul. Nah ini
memaknai itu, Ustadz. Ini bukan kesimpulan dari kegiatan sholat secara keseluruhan ya, karena kita masih ada, insya Allah masih ada sesi-sesi berikutnya. Dari apa yang kita bahas hari ini, yaitu bagaimana kita adab, ya lebih ke adab ya Ustadz ya. Sudah waktunya, sholat sudah berjalan, tapi kita ngulur-ngulur sampai nunggu ruku gitu, karena memang secara fikihnya masih boleh gitu ya. Atau kita banyak gerakan yang sebenarnya tidak perlu, tidak urgen-urgen amat, tapi itu kita lakukan. Bagaimana adab yang baik supaya kalau soal sholat itu diterima atau enggak, tercatat sebagai ibadah apa enggak, kan itu kita nggak tahu. Tapi paling enggak kita bisa melakukan sholat itu tapi dengan awalan yang baik itu sebagaimana, Ustaz? Kami teringat dalam sebuah kitab ya, namanya Tadhkiratul Aulia. Di sana disebutkan bahwa ada salah seorang ulama yang beliau itu ketika sholat itu sangat khusyuk, sangat tenang, atau mengawali sholat itu dengan yang baik. Kemudian ditanya, bagaimana panjenengan bisa memulai itu, kok bisa sekhusyuk itu? Apa kata beliau, saya terbiasa menyempurnakan wudhu, membasuh anggota tubuh yang perlu dibasuh dengan sempurna, hati-hati, tidak sembrono, tidak terburu-buru, seriuslah, itu tidak main-main. Itu yang saya katakan wudhu lahiriah. Tetapi selain wudhu lahiriah, saya juga melaksanakan yang namanya wudhu batiniyah. Jadi yang dibasuh itu bukan hanya yang terlihat, tapi yang tak terlihat pun dibasuh. Gitu. Apa ya Syekh yang termasuk wudhu batiniyah itu? Di antara yang kami ingat waktu itu adalah pertama taubat. Jadi begitu mau sholat itu memang rentang waktunya kan jadi longgar, kan dia persiapan, dari wudhu aja udah persiapan. Maka dia waktunya longgar. Kemudian beliau merenung sejenak, taubat. Dosa mata mungkin, dosa tangan mungkin. Kalau secara lahiriah kan dibasuh nih, wajah dibasuh. Itu. Tangan dibasuh. Kaki, kemudian kepala. Lidah, perkataan. Itu beliau sampaikan dulu, saya taubat dulu. Siapa tahu tadi sebelum sholat ada lisan kata-kata yang keluar dari lisan yang tidak baik, bahkan menyakiti. Dari anggota tangan, kaki, kepala, mungkin dosa-dosa yang ditimbulkan. Maka pertama saya taubat dulu. Yang kedua, saya tidak ta'aluk, tidak tergantung dengan dunia. Saya lepaskan dulu satu persatu perkara-perkara yang kira nanti mengganggu sholat. Kegiatan, pekerjaan, urusan apa dan apa saya tinggalkan dulu memang. Jadi sejenak perenungan sebelum sholat itu menjadi penting. Begitu taubat sudah, kemudian tidak bergantung kepada dunia, tidak bergantung kepada kawan, kepada teman, kepada makhluk. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan hasad atau iri atau dengki, itu dihilangkan semua. Benci kepada orang, kepada teman, tidak suka, hasad, iri, hilangkan semua. Begitu merasa sudah plong, baru takbir sambil niat. Gimana akhir sholatnya enggak jos itu kalau awalnya sudah begitu. Nah, maka yang kita butuhkan ya hari ini sebelum kita meniatkan sesuatu ya memang butuh ya merenung sejenak, termasuk sholat. Supaya tadi mengurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu, mengurangi bahasa itu ngakali ya, pukil mungkin ya, pukil-pukil yang tidak perlu itu kita kurangi. Orang yang sudah siap betul-betul menghadap Allah tuh nggak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu. Mungkin karena pengetahuan sebagian orang itu belum sampai kepada pemaknaan atau penjiwaan, baru sekedar sementing memenuhi kebutuhan, ya sudah. Dia anggap mungkin ini sholat itu tidak ada hubungannya dengan Allah langsung. Padahal kata Imam Hasan Al-Basri, kalau Allah ingin berbicara kepada hambanya, kepada kita itu, Allah mengilhamkan kita untuk mudah baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu sebetulnya Allah sedang ingin berbicara dengan kita. Tapi kalau kita itu ingin berbicara dengan Allah, ngobrol, mengutarakan masalah, meminta solusi, itu ya kita yang datang kepada Allah dengan cara sholat. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi menurut saya mungkin mindset itu yang perlu dihadirkan
untuk menghindari gerakan-gerakan atau apapun yang tidak diperlukan dalam sholat. Karena kalau disampaikan tentang ilmu teori, ilmu praktek itu namanya juga anak-anak, Iya. orang tua aja kadang masih. Tapi ketika dia sudah tahu saya itu menghadap siapa, kudune beretika, kudune bersikap sopan santun, ya maka insya Allah nggak terjadi begitu. Iya, iya, iya. Ya, kita bertamu aja kan kudune yo kepada siapa, nanggon konco, wah kausan ora apa-apa. Iya. Tapi kalau misalnya kita dipanggil Pak Camat misalnya, undangannya jam 8, jam 7 kita udah standby, Iya. yo mandi, yo wangi, tau, pakainya baru. Ini Allah yang ngasih rezeki kita seumur hidup. Iya, iya. Kalau kita pikirannya itu, wah ini bertemu dengan yang ngasih saya makan minum selama ini nih, wah kudu tenan. Itu. Kadang dulu saya masih sholat sesekali kausan lah. Sebenarnya kaos itu kerah tuh sopan. Begitu baca-baca ini, wah jadi sendiri. Wah enggak gitu nek. Sebisa mungkin bisa tertib. Itu Pak Kris yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya Ustadz, saya menangkap beberapa intisari dari pertemuan kita hari ini, bahwa sholat itu tadi rupa-rupanya sudah meningkatkan grade lagi, tidak hanya kebutuhan Tidak hanya kebutuhan, tapi kalau saya intisarikan itu menjadi metode healing. Iya, Karena muara dari sholat itu berbalik kepada diri kita. Setelah kita merendahkan diri kita di hadapan Sang Holik, terus kita setelah itu tahu kesalahan kita, sadar tadi ucapan kita atau langkah kita atau mata kita seperti apa, selesai sholat itu harapannya menjadi bugar, menjadi segar, ya healing tadi. Kita menjadi lebih introspeksi, mawas diri, lebih fresh gitu ya Ustadz ya. Iya, jadi disitulah kenapa kok orang harus sholat. Ya gitu ya Ustadz ya. Betul. Ya teman-teman, itulah apa yang bisa kita pelajari untuk episode kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode mendatang dalam topik masih seputar sholat ya Ustadz. Tetap di acara Buku Saku. Buku Saku adalah sesuatu yang praktis. Dari sedikit demi sedikit itu menjadi banyak. Jika itu sedikit itu adalah kebaikan, maka itu akan menjadikan insya Allah amal ibadah kita. Tapi kalau sedikit itu adalah keburukan, itu adalah malapetaka buat kita. Begitu ya Ustadz? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.